Ada ke pinggir berapa kotak kecil? 5. 5 ya. Nah, ke pinggir 5 kotak kecil, ke atas 5 kotak Kecil. Oke. Satu kotak kecil ke pinggir itu menunjukkan waktu. Ya, satu kotak kecil ke pinggir itu menunjukkan waktu dia melakukan aktivitas kontraksi. Nilainya berapa satu kotak kecil? Satu kotak kecil itu nilai waktunya adalah 0,04 detik. Satu kotak kecilnya. Artinya satu kotak besar perlu berapa waktu? Untuk satu kotak besar? 0,16. Satu kotak kecil tadi berapa? 0,04. 4. Dalam satu kotak besar ada berapa kotak kecil? 5. Berarti dalam satu kotak besar perlu waktu berapa? 0,20 detik ya. Jadi tinggal 0,04 dikali 5. Satu kotak kecil ke atas, 0,04. satu kotak kecil ke atas menunjukkan voltase atau tegangan 20 ini ya, tegangan listrik. Nilainya adalah satu kotak ke atas, satu kotak kecil ke atas itu nilainya 0,1 milivolt. Berarti kalau satu kotak besar berapa? 5 milivolt. 5 milivolt. 0,5 milivolt. Oke, udah paham ya. Jadi kotak ini ada apanya? Ada nilainya. 0,05. Ya. Ya, kenapa? Karena Satu kotak bisa. gambaran EKG itu ada yang ke pinggir, ada yang ke atas. Gitu ya. Makanya tadi nilainya. Kalau ke atas nanti nilainya milivolt. Kalau ke pinggir nilainya detik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam rekaman EKG itu ada gelombangnya. Ya, kalau teman-teman sekarang lihat seperti ini nggak paham ya itu apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Gambaran EKG itu ada gelombangnya. Nah, gelombangnya gelombang apa aja? Ada gelombang P, Q, R, S, T. Ya. Nah, QRS itu satu paket. Jadi namanya kompleks QRS. Jadi gelombang P, gelombang QRS dan gelombang T. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu gelombang P, apa itu gelombang QRS, apa itu gelombang T. Oke. Saya ingin tanya dulu. Jantung dibagi berapa bagian? Nah, udah lulus anatomi. Jantung dibagi berapa bagian? 4. Apa saja? Aorta, mitral, katupnya. Bukan, bagian. Jantung ada berapa bagian? Tadi betul ada 4. Apa saja? Ventricle, atrium, atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Ya, jadi atrium kanan kiri, ventricle kanan kiri. Ya. Oke. Nah, atrium ada di sebelah mana? Di atas, di bawah? Di atas. Di atas. Ya. Jadi ini atrium, ini ventricle. Ini kanan kiri, ini kanan kiri ya. Oke. Suara jantung seperti apa? Loop menunjukkan kontraksi apa? Ventricle. Atrium, loop. Ya, jadi dia bergantian. Nggak akan mungkin gini, nggak akan. Ya, jadi kecuali kalau yang satu udah mati, berarti dia sendiri. Nah, sekarang gini.
Tadi kan di dalam EKG itu untuk merekam aktivitas listrik jantung. Nah, pada saat atrium ini berdenyut, kontraksi, maka di dalam gambaran EKG akan muncul P, gelombang P. Atrium berkontraksi, ya, berdenyut, maka akan muncul P. Nah, itu P ya. Jadi P itu adalah, gelombang P adalah gelombang yang timbul saat atrium berkontraksi, atau nama istilahnya adalah depolarisasi atrium. QRS, ya, tadi kan P, QRS itu adalah saat ventricle berkontraksi. Jadi ini berkontraksi, lalu ventricle juga berkontraksi, muncullah gelombang QRS. Nah, kalau T gelombang apa? Nah, kalau T itu, jadi pada saat ini berkontraksi P, ini berkontraksi QRS. Nah, T itu adalah saat ventricle kembali ke semula sebelum atrium berkontraksi lagi. Itu adalah gelombang T. Karena si ventricle itu besar, lebih besar si ototnya. Dia perlu waktu untuk istirahat sebelum atrium berkontraksi, dia muncul gelombang T. Jadi gelombang T itu adalah gelombang repolarisasi. Kalau tadi kan yang kontraksi depolarisasi. Kalau T saat istirahat namanya repolarisasi ventricle. Pak izin video ya. Oh iya boleh. Itulah gelombang T. Ya. Jadi sekali lagi, gelombang P tadi apa? Gelombang yang timbul saat atrium berkontraksi. Gelombang QRS Saat vertikal berkontraksi. Gelombang T Saat vertikal kembali ke semula sebelum atrium berkontraksi. ini ya. Nih. Ini gelombang P. Ini gelombang P. Jadi pas atrium berkontraksi, terus muncul QRS, itu ventricle. Nah, ini T. Nanti ke sini lagi, ke P lagi. Kan jantung itu terus ya. Terus. P lagi, QRS lagi, T. P lagi, QRS lagi, T. Seperti halnya ini. Ya, jadi terus aja. P, QRS, T, P, QRS. Ya. Kita udah tahu gelombangnya apa, terus artinya apa. Sekarang kita harus tahu nilai normalnya. Gelombang P normalnya adalah, P itu kan yang ini ya, yang muncul pertama kali nih, yang ada gunung bukit sedikit. P normalnya adalah lama waktunya dia berkontraksi itu maksimal 0,12 detik. Berarti berapa kakak? 3 kotak. 3 kotak. Ya. Nah, gelombang P itu diukur dari dia saat mau naik sampai ke akhir dia turun. Nah, artinya kita ukurnya tinggal hitung aja dari sini sampai sini berapa kotak dia. 1, 2, 3, seperti itu. Jadi ini normal tidak? Normal karena masih di bawah 3 kotak. Kalau 1, 2 itu normal. Pokoknya jangan lebih dari 3. Kalau dia lebih dari 3, contoh misalnya nih di sini nih. Dia sudah naik dari sini, baru turun di sini. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Artinya ada kelainan. Kelainannya di mana? Atrium. Di atrium. Ya, jadi kita udah tahu kalau ada gitu. Oh, berarti si bapak ini, si pasien ini ada kelainan jantung. Kelainannya ada di bagian Atrium. Kelainannya apa kalau seperti ini? Artinya dia harus melakukan kontraksi itu agak lama. Yang harusnya dia yang normal itu cukup 0,12 detik, dia mah harus lama. Nah,
itu biasanya karena si atriumnya bengkak. Jadi kan membesar kayak balon yang sudah besar, si karetnya itu sudah tidak elastis lagi. Jadi kan kalau balon yang baru mah elastisnya kan masih kenceng ya. Ini ya lama. Itu salah satunya ya. Atau si P-nya ini dia naik ke atas. Gini. Nah, tadi kan waktunya 0,12 detik. Nah, untuk tegangannya dia maksimal di 0,3 milivolt. Jadi berapa kotak ke atasnya? 3 kotak. Sama ya. Jadi kalau kita menemukan gelombang P yang tinggi, itu sama. Ada kelainan di bagian Atrium. ya. Oke, sekarang QRS. QRS normalnya adalah lamanya sama 0 maksimal di 0,12 detik. Berarti berapa kotak? 3. 3 ya. Kalau tingginya ya, tingginya bermacam-macam tergantung dari lead di EKG-nya ya. Jadi kita itu mah nanti dibandingkan dengan dalamnya S-nya ada QRS. Dalamnya S berbanding dengan tingginya R. Itu mah nantilah. Yang penting kita tahu dulu yang dasarnya saja ya. Maksimal 3 kotak kecil atau 0,2. Sekarang gelombang T. Nah, gelombang T normalnya adalah waktunya 0,20 detik. Jadi berapa kotak? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kotak. Terus gelombang T itu normalnya ke atas. Karena nanti ada yang ke bawah. Nah, kalau ke bawah itu menunjukkan pasien itu mengalami, otot jantungnya mengalami kekurangan oksigen atau namanya iskemi. Ya. Udah tahu ya? Paham? PQRST paham? Paham. Insyaallah. Oke. Kertas EKG sudah tahu. Gambaran gelombangnya juga sudah tahu, nilai normalnya juga sudah Tahu. Oke, sekarang pada saat kita mendapatkan gambaran EKG, apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita nilai? Ya. Yang pertama adalah kita lihat apakah ada gelombang P-nya tidak. Ya. Ini. Apakah setiap gelombang ada gelombang P-nya tidak? Ini ada P, ini ada P, ini ada P ya. Yang kedua adalah apakah setiap gelombang P diikuti oleh QRS atau tidak? P, QRS, P, QRS. Karena nanti ada yang gelombang P, muncul lagi gelombang P, muncul lagi gelombang P, baru QRS. Ada yang seperti itu. Itu ada kelainan. Kelainannya di mana? Kalau gitu di Atrium. Jadi yang halusnya kan itu gantian. Atrium berkontraksi, ventricle kontraksi kan harusnya gitu ya. Nah ini berkontraksi, ini belum berkontraksi, dia berkontraksi lagi. Jadi dia cuk baru ini, cuk baru ini. Nah ini ya, dia ada kelainan di atrium. Jadi nanti P baru QRS, P ada yang seperti itu ya. Nah, kita harus bisa pastikan setiap gelombang P langsung diikuti oleh gelombang QRS. Nah, kalau setiap gelombang P diikuti oleh gelombang QRS, maka itu namanya sinus. Ya, itu namanya gelombang sinus. Itu namanya gelombang sinus. Setiap gelombang P diikuti oleh QRS. Itu namanya sinus. Ya. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa itu adalah sinus, yang kedua kita harus tahu apakah iramanya itu
teratur atau tidak, reguler atau irregular. Guler. Caranya gimana? Ada yang tidak tahu caranya? Tidak, ya. Nah, caranya, ya, sini aja biar kelihatan. Caranya, nih, kita mengukurnya dari gelombang R. Mana gelombang R? Mana gelombang P mana? Itu. Mana P? Ini Yang P ya? Ya. Nah, ini P. Q-nya mana? yang bawah. Bawah. Q mah ini nih. Ini Q. Nah, ini R. S. Ini S. Dibalik. Itunya ini salah. Enggak. Nah, kita mengukur apakah ini iramanya reguler atau tidak seperti ini. Kita dari R. Kita kasih tanda. Nah, kita sama nggak? Sama. Nah, ini sama tidak? Sama. Ya. Sama. Oke, nah ini berarti Reguler. ini reguler ya. Tadi ini sinus. Karena setiap gelombang P diikuti QS. Sinus reguler. Nah, kalau yang ini sama nih, kita itu kasih tanda. Ini ke sini sama tidak? Tidak. Tidak ya.